Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak M. Turino Junaidi, Koordinator Wakil Ketua Bagian Investasi dan Regulasi REI, ada beberapa data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai pertumbuhan indeks harga properti residensial atau IHPR tahun 2020. Kalau kita kemudian bandingkan di kuartal 1 tahun 2020 dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2019, terjadi penurunan di 1,68%. Lalu di kuartal 2 tahun 2020 menurun, indeks harga properti residensial menjadi 1,59%, kemudian angkanya juga turun kembali di kuartal 3 tahun 2020 menjadi 1,51%, dan di kuartal 4 1,43%. Kami kompilasi datanya dari data Bank Indonesia per 16 Februari tahun 2021. Sementara untuk pertumbuhan permintaan properti komersial di bulan Juni tahun 2019 ke September 2019 terjadi peningkatan dari 0,13% ke 0,17%. Namun angkanya terus mengalami penurunan hingga Juni tahun 2020. Seperti datanya dapat Anda saksikan di layar televisi untuk Maret tahun 2020, untuk pertumbuhan permintaan properti komersial turun ke zona negatif 0,02%, kemudian terus turun juga di Juni tahun 2020 di minus 0,07%. Kami juga kompilasi datanya dari Bank Indonesia per bulan Agustus tahun 2020. Sementara untuk mendapatkan gambaran bagaimana sebetulnya dinamika di sektor properti di Indonesia, kita bandingkan di 5 emiten di sektor properti, bagaimana kemudian pertumbuhan laba mereka di semester 1 tahun 2019 dan semester 1 tahun 2020. Untuk PT Pakuwon Jati Tbk misalnya, performa mereka kemudian cukup positif di semester 1 tahun 2019, namun mengalami koreksi yang cukup signifikan di semester 1 tahun 2020. Tren yang sama kurang lebih terjadi di 4 emiten lainnya, Ciputra, Summarecon, BSD City, kemudian juga Alam Sutra. Baik, saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Turino Junaidi. Pak Turino, tadi sempat disampaikan mengenai beberapa stimulus ataupun insentif yang diberikan oleh pemerintah. PPN DTP ini adalah salah satu stimulus untuk menyasar spending lah ya, untuk menggairahkan spending dari masyarakat sendiri agar masyarakat memiliki appetite untuk membelanjakan dana mereka di sektor properti. Ada satu harapan yang Anda sampaikan tadi, semoga upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar bisa menembus kebiasaan dari masyarakat. Mereka kemudian tidak terlalu mau untuk melakukan saving terhadap uang mereka, tapi mereka diharapkan dapat melakukan spending lebih banyak lah. Nah, untuk menembus itu apa yang perlu dilakukan, Pak Turino? Ya, terima kasih sekali. Pada prinsipnya, REI mendukung dari program pemerintah dalam rangka untuk menggerakkan investasi dan menciptakan tenaga kerja, bahwa REI ini dengan bisa dapat menggerakkan sekitar 20 juta orang, dan setiap tahunnya pun juga bisa 3 sampai 5 juta orang, dengan catatan bahwa ada beberapa hal yang perlu dibenahi, mulai dari investasi maupun bagaimana supaya konsumen itu bisa beli. Nah, ada hal yang menarik. Jadi, mengapa masyarakat dalam masa pandemi ini belum membeli rumah dengan atas regulasi yang uang muka 0%, BBM-nya dikasih 6 bulan. Di sisi lain terjadi backlog atau kebutuhan rumah itu adalah 11 juta sekian dan 8 juta begitu. Nah, kita pun juga kita mapping. Jadi sebetulnya regulasi itu tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong. Tidak efektif ditulis itu. Dan pembuat regulasi harus tahu bisnis prosesnya sebelum membuat regulasi. Ini pun juga sering kami sampaikan. Contoh Pak, ini satu contoh adalah uang muka. Uang muka 0% itu tidak efektif karena bank akan mempersulit terhadap persyaratan, utamanya bukan NPR ya, ini di sini yang komersial. Sehingga yang dicari konsumennya itu ada betul-betul super bonafit. Nah, sehingga betullah bicara sama perbankan pemerintah terhadap persyaratan tersebut. Makanya itu adalah bobotnya cuma 5%.
Kami berikan satu pokok, kalau tahu dikasihkan 0% di situ. Pembebasan PPN selama 6 bulan, seperti yang kami sampaikan bahwa tidak efektif atau kurang efektif karena itu adanya masalah hanya rumah stok. Padahal rumah stok itu hanya pengembang besar yang bisa melakukan pengembangan. Padahal kami di 34 provinsi atau 514 kabupaten kota, itu rata-rata kalau ada yang pesen harus kita bangun di situ. Nah itu butuh waktu 1 tahun. Sebetulnya tidak efektif juga, kurang efektif juga. Satu contoh bulan 8 ini dikasih PPN, ya toh, terus diperpanjang lagi sampai Desember. Usulan kami kalau kita mau benar-benar pemerintah itu ada 1 tahun dari sekarang. Sehingga dari situ pun pengembang itu sudah bisa menyampaikan bahwa ada PPN 0% yang bisa Anda pesan. Karena perilaku terhadap konsumen perumahan itu beda dengan kendaraan. Kalau kendaraan stok. Kalau orang di konsumen itu akan lihat lokasi, lihat model, tata letak dan sebagainya. Itu pun juga jadi pertimbangan. Baik. Sehingga, gitu. Baik, Pak Turino, selain termin dari stimulus yang Anda kemudian usulkan atau teman-teman di industri properti usulkan, dari yang tadinya kemudian diharapkan diperpanjang sampai dengan Desember 2021, tapi kemudian Anda tadi sampaikan inginnya sih ini diberikan 1 tahun dari sekarang begitu ya. Selain dari termin stimulus yang harapannya diperpanjang, ada lagi atau tidak untuk memastikan bahwa stimulusnya untuk menggairahkan lah ya spending dari masyarakat ini betul-betul efektif, karena 2 stimulus tadi Anda sampaikan kurang efektif. Iya, dari sini sesuai harapan pertumbuhan investasi oleh pemerintah ya. Jadi yang pertama itu adalah PPN, terus BBATD di situ, terus yang lagi adalah bunga rendah. Kita tidak butuh BI rate di situ. BI rate itu hanya untuk deposito di situ. Ya kalau yang kita butuhkan itu kita himbau OJK, BI adalah pengendalian bunga kredit. Sekarang ini 3,5 oleh pemerintah. Ya, 3,5 oleh pemerintah BI rate-nya. Tapi kalau dilepas di luaran sekitar 10%, ya percuma Pak di situ. Jadi bunga rendah. Yang kedua adalah persyaratan perbankan di situ. Karena banyak beberapa profesi yang di blacklist. Memang tidak secara formal, tapi kebijakan masing-masing. Jadi umpamanya pariwisata, karyawan pariwisata tidak boleh, karena sebetulnya tidak semuanya karyawan jenis sektor pariwisata yang terdampak. Begitu juga namanya pendapatan income non formal. Nah kalau itu dibenahi, itu akan jadikan masalah menarik sekali gitu. Yang berikutnya relaksasi pada pandemi. Yang seperti saya sampaikan, dari batas maksimum orang itu mau, sebetulnya bodoh di situ. Ada uang ada, tapi disimpan. Nah, kita harus bisa melewati batas psikologisnya konsumen. Contohnya namanya dikasih 2 tahun baru membayar. Atau mengangsur yang rendah, tapi 2 tahun kemudian yang baru yang normalnya. Itu pun juga akan sangat menarik. Baik. Ya, untuk memastikan regulasi yang nantinya akan dihasilkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan bisa sangat-sangat efektif. Apa yang dilakukan agar input-input tadi terakomodir begitu ya. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Turino.